Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Berikut ini informasi kegiatan gereja selama sepekan bersama saya, Vivin Kresdayani. Terhitung bulan Juli 2021, Mesbah Keluarga diadakan 1 kali seminggu pada hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menara doa Zoom dibuka pukul 9 WIB dan 19 WIB setiap hari Selasa sampai dengan Jumat. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat mengikuti bersama-sama menara doa ini dengan meeting ID dan passcode di layar berikut. Pembukaan KOM online via Zoom, KOM 100 setiap hari Selasa jam 7 malam, KOM 200 setiap hari Rabu jam 7 malam, KOM 300 setiap hari Kamis jam 7 malam. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi PDM Toto Andrianto. Menara doa pelayan jemaat diadakan pada hari Rabu 7 Juli 2021 pukul 19 WIB melalui Zoom. Meeting ID dan passcode dibagikan melalui grup WA pelayan jemaat. Ibadah Raya Online GBI Gihon Pelayan 12 setiap hari Minggu mulai pukul 7 WIB dan Sekolah Minggu Online atau Gereja Anak mulai jam 6 WIB dapat diikuti melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Demikian Gihonis minggu ini, selama hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat beribadah. Mari sama-sama kita siapkan hati kita dan kita percaya saudara saat kita beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan biarlah kita bawa persembahan yang terbaik. Katakan amin saudara. Kita bawa persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu baik dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin saudara. Boleh tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama siapkan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk memuji menyembah-Mu. Sungguh hati kami bersuka cita. Engkau Allah yang baik. Engkau Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, setiap hari Engkau beserta kami. Setiap hari Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami rasakan kasih-Mu yang luar biasa. Ini setiap kami Tuhan, kami bawa persembahan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, oh. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Berikan tepuk tangan buat Allah kita saudara. Mari sekali lagi katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
sama-sama sembah dia Saudara. Nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Nyatakan kasih kita kepada Dia. Sebab Dia baik. Dia sungguh baik dalam hidup kita Saudara. Sembah Dia. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh,
layak disembah Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Engkau Allah, Engkau Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Kami datang Tuhan, saat ini kami datang ya Tuhan. Kami membawa seluruh kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami. Kami menyerahkan bangsa kami, mulai dari presiden, wakil, dan semua jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa biarlah Tuhan, roh takut akan Tuhan ada memenuhi bangsa ini. Mereka melakukan segala kebenaran-kebenaran yang Tuhan Engkau inginkan. Kami berdoa biarlah Tuhan, firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan bangsa ini. Biarlah Tuhan bangsa ini terus melakukan kebenaran yang Engkau inginkan. Kami berdoa, biarlah Bapa Engkau berikan kemampuan hikmat bagi pemerintahan, presiden, wakil dan semua menteri, dari pusat sampai ke daerah pemerintahan ini. Biarlah Tuhan, firman itu selalu ada di dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Tuhan, kami berdoa, Indonesia damai, Indonesia sejahtera, Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan. Sosial, budaya, politik, keamanan bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, bagi para pemimpin kami, Pak Niko dan keempat wakilnya, Pak Gede dan Pak Yuli Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memelihara kehidupan mereka. Pakai mereka Tuhan, tuntun mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang Engkau tetapkan mereka bagi kami. Sehingga Tuhan, umat-umat yang dipersiapkan, umat-umat yang layak berkarakter seperti Kristus, sehingga kami menjadi messenger Pentakosta yang ketiga itu Bapa. Kami berdoa Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa saat ini Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan Pak Gede yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah firman itu Tuhan memberikan tuntunan bagi setiap kami yang mendengar. Biarlah firman itu mengubahkan kami. Firman itu tumbuh di tanah hati kami yang subur. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan mereka di dalam setiap pergumulan yang susah Engkau hibur, yang berbeban berat Engkau angkat, Engkau menolong mereka Tuhan. Masalah ekonomi semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa, biarlah Bapa, Engkau yang menuntun kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama katakan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti perbuatan-Mu ajaib. Amin Tuhan. Tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti terdahsyat buat Tuhan kita saudara. Saudara siap memuji menyembah Tuhan? Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita bersorak-sorai Allah kita dahsyat. Amin. Betapa indahnya dan betapa eloknya
Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Boleh tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama buat Tuhan saudara. Haleluya. Boleh tangan saudara. Mari buat Tuhan sama-sama ya. Ayo sama-sama saudara. Oh betapa indahnya, haleluya, dan betapa eloknya. Ayo sama-sama katakan. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Ayo sekali lagi sama-sama katakan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya.
bersama saudara. Indahnya tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan deklarasikan Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita deklarasikan sama-sama. 1, 2, 3 ya. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gede Widiada. Oleh sebab itu nanti ada perjamuan kudus, siapkan roti dan anggur saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, dan pada saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada setiap kami, Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Urapi kami semua ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Gihon, Rayon 12, dan semua pemirsa yang bersama-sama melihat tayangan ini. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja, seperti juga jiwa kita sehat-sehat saja. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Nah, gereja lokal kami masih mencanangkan bulan Juni dan Juli adalah bulan keluarga. Nah, khusus minggu ini saya rindu berbagi kepada kita semua dengan satu tema, yaitu menyelesaikan konflik tanpa berdebat. Bapak Ibu, umumnya orang yang mengalami konflik itu diakhiri dengan perdebatan. Dan perdebatan itu selalu membawa efek yang negatif. Bisa bermusuhan kalau kita tidak dapat menyelesaikan konflik itu dengan baik. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 12 ayat 52 sampai 53. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya, perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya.
Ini berbicara tentang konflik. Dan konflik itu harus diselesaikan dengan baik tanpa perdebatan. Nah, dari tema khotbah ini ada dua kata yang akan kita bahas. Yang pertama kata konflik. Secara etimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu kon yang artinya bersama. Dan fliger yang artinya benturan atau bertabrakan atau perbedaan. Nah, secara umum konflik merupakan satu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi perbedaan atau benturan atau bertabrakan antar individu atau kelompok. Nah, secara alamiah di mana ada individu-individu, di situ selalu akan terjadi perbedaan. Perbedaan apa? Ide-ide, pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan diri, kemudian apa? Sikap-sikap, standar-standar, keinginan, sistem, harga diri, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang menimbulkan konflik di antara individu-individu yang berinteraksi tersebut. Nah, namun apakah konflik harus selalu diikuti dengan perdebatan, apalagi sampai bermusuhan? Kan ini sebuah pertanyaan. Konflik dapat juga terjadi di keluarga, di kantor, di tempat kerja, di sekolah, organisasi-organisasi masyarakat, dimanapun terdapat individu-individu tersebut. Nah, kata yang kedua adalah kata berdebat. Apa itu berdebat? Berdebat artinya adu argumentasi, adu suara, bahkan ada yang adu otot. Pernah lihat enggak tayangan di televisi? Orang berdebat akhirnya adu otot untuk memenangkan apa? Pertarungan. Ya, pertarungan yang meliputi harga diri. Nah, tujuannya apa? Mereka sampai adu otot agar tidak menjatuhkan harga diri. Jadi karena harga diri mereka rela berkelahi, dilihat oleh umum Bapak Ibu. Nah, perdebatan akan menimbulkan apa? Kemarahan, kekecewaan, kesendirian. Kemudian apalagi? Kenegatifan, keputusasaan, tak berpengharapan. Kemudian mengakibatkan apa? Hubungan mereka renggang, dingin, keras, pahit, merasa dihianati. Wah, jadi yang namanya berdebat ini efeknya sangat negatif kalau kita perhatikan. Nah, apakah ada pasangan suami istri di dunia yang tidak pernah ada konflik? Nah, itu satu pertanyaan. Jawabannya tidak. Mengapa? Karena suami istri berbeda, ya. Suami itu laki-laki bertindak atas dasar logika, sementara wanita bertindak atas dasar perasaan atau hati. Ya pasti ada konfliknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang paling penting kalau ada konflik itu diselesaikan tanpa perdebatan. Ini penting, khususnya bagi suami istri, ya. Nah, sekarang bagaimana agar konflik ini tidak berlanjut kepada perdebatan? Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama-sama, khususnya bagi Bapak Ibu, bagi suami istri, ya, yang baru melakukan, ya, membangun rumah tangga, atau bahkan yang sudah lama menikah, tidak menutup kemungkinan ada konflik, ya, di dalamnya. Bahkan yang kalau tidak memahami sampai berdebat, bahkan ada yang sudah usia pernikahan sudah puluhan tahun tapi berakhir dengan perceraian. Nah, seharusnya tidak terjadi seperti itu. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana agar konflik ini tidak berlanjut kepada perdebatan. Yang pertama itu membutuhkan sikap. Nah, jadi sikap yang seperti apa yang dibutuhkan agar konflik itu tidak berlanjut kepada sebuah perdebatan? Pertanyaannya kan, mengapa seorang terlibat di dalam perdebatan, termasuk suami istri? Ya, karena masing-masing individu, ya, ingin memaksakan kehendak. Ya, konflik itu kan terjadi ketika masing-masing individu memaksakan kehendak. Pihak suami ingin memaksakan kehendak, istri ingin memaksakan kehendak. Mungkin juga ada anak, ya, anak juga ingin memaksakan kehendaknya. Bahkan berkata begini, caraku adalah cara yang paling benar. Jika kamu tidak ikut caraku, maka uang bulanan tidak akan kuberikan lagi. Waduh,
sampai dengan ancaman-ancaman seperti itu yang seharusnya tidak perlu terjadi. Nah, jadi sikap yang bagaimana ya yang dapat menyelesaikan konflik tanpa berdebat. Tadi saya katakan dibutuhkan sikap. Sikap yang bagaimana? Yang pertama, sikap saling menghargai. Nah, ini penting Bapak Ibu. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang keempat berkata begini. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Bapak Ibu, saya mempunyai keyakinan begini, jika suami istri terjadi konflik, carilah solusi dengan sikap yang saling menghargai. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki roh yang lemah lembut dan yang menenteramkan. Dengan kepala dingin dan dengan hati yang dingin, solusi dapat dicari. Tujuannya supaya suami istri seia sekata dan tidak terjadi perpecahan. Ya, apalagi bercerai, seperti itu. Nah, oleh sebab itu di dalam teori berkomunikasi, kalau suami nadanya sudah meninggi, maka istri itu mesti suaranya merendah, artinya diam. Kemudian kalau istri suaranya meninggi, maka suami merendah atau diam. Bisa bayangkan, suami suaranya meninggi, kemudian istri suaranya meninggi, maka apa yang terjadi? Wah, bisa terjadi perang Malvinas Bapak Ibu. Nah, kemudian terjadi perdebatan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Nah, dengan sikap saling menghargai, maka konflik itu dapat diselesaikan tanpa perdebatan. Sikap yang kedua adalah sikap saling mengasihi. Mengapa sikap saling mengasihi? Karena firman Tuhan juga berkata demikian. Ya, Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, antar sesama saja harus saling mengasihi. Suami istri saling mengasihi. Dengan sikap saling mengasihi, apabila terjadi konflik, maka solusi itu dengan mudah dapat dicari. Kalau kita tidak ada saling mengasihi, maka sulit kita mencari solusinya. Karena kan mau menang sendiri. Nah, apalagi kita adalah murid-murid daripada Tuhan Yesus. Nah, seorang murid Tuhan Yesus itu apa? Saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, sikap yang berikutnya adalah sikap kebersamaan. Bapak Ibu, bahwa istri itu teman pewaris, tahta daripada kasih karunia. Jadi suami istri itu adalah teman pewaris. Ya, ini teman pewaris, tahta kasih karunia. Alkitab mencatat begini, Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini berbicara tentang kebersamaan. Ya, konteks ayat ini berbicara bahwa suami istri itu sudah mempunyai organisasi yang baru. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Saudara, ini penting untuk kita sadari bersama-sama, ya, bahwa pernikahan adalah sebuah tim yang terdiri dari seorang pria dan wanita. Dari sudut pandang Kristen, tujuan pernikahan adalah untuk memproses kehidupan bersama-sama bagi kemuliaan Tuhan. Suami diproses, istri diproses, kemudian bersama-sama diproses, ya, untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Dua-duanya diproses. Jadi pernikahan adalah tentang dua orang menemukan dan menyelesaikan rencana Allah bagi hidup mereka. Wah, jadi inilah sikap yang dibutuhkan, ya, untuk menyelesaikan konflik tanpa berdebat. Yang pertama apa? Saya ulangi, sikap saling menghargai. Yang kedua, sikap saling mengasihi. Dan yang ketiga apa? Sikap kebersamaan.
Nah, ingat Bapak Ibu, suami bukan musuh. Ya, istri juga bukan musuh kita. Anak-anak juga bukan musuh kita. Anak-anak juga cara pandangnya kepada orang tua bukan musuh anak-anak. Nah, ini satu tim sedemikian. Yang kedua apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah mendengar. Nah, banyak orang lebih cepat berkata-kata daripada mendengar. Ya, seperti itu, ya. Itu sebabnya saya mikir walaupun ini tidak ilmiah ya Bapak Ibu, tidak ada dalam Alkitab ya. Kenapa kita diberikan 2 telinga dan 1 mulut begini ya? Artinya lebih cepat mendengar daripada cepat berkata-kata. Bisa bayangkan kalau kita diberi 2 mulut gitu ya, 1 telinga, mungkin akan terbalik esensinya. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah mendengar. Nah, konflik ini kan menyingkapkan 2 orang memiliki pendapat yang berbeda. Jika pasangan memiliki niat untuk menyelesaikan konflik, maka masing-masing harus menyediakan waktu untuk mendengar dengan empati. Nah, sebab itu konsep mendengar juga ada. Yang pertama apa? Mendengar dengan empati. Ya, empati meneguhkan pentingnya hubungan pernikahan kita. Ya, mendengar dengan empati itu beri kesempatan. Ya, suami kah berbicara duluan atau istri berbicara duluan. Nah, dalam pelayanan saya ya sebagai gembala sidang, kemudian ada pastoral komunikasi, kami pastoral konseling pernikahan, Bapak Ibu, sering saya alami. Ketika suami istri itu datang kepada saya, ya kalau boleh saya katakan 10 keluarga yang datang, itu 9 kalau ngomong itu suami istri ngomong semua, dua-duanya ngomong. Saya jadi bingung, saya jadi pendengar begini ya. Seharusnya di antara mereka itu mendengar dulu apa yang dikeluhkan oleh istri, setelah itu kemudian apa yang dikeluhkan oleh suami. Sampai-sampai saya berkata, udah gantian ngomongnya, gak boleh dua-duanya ngomong, harus salah satu yang ngomong. Saya bilang begitu Bapak Ibu. Dan akhirnya mereka mulai menyadari. Nah, ini sebenarnya cara-cara bagaimana mendengar yang empati ya. Nah, kadangkala walaupun salah satu itu ngomong, salah satu diam mendengarkan, seolah-olah mendengarkan tapi tidak empati. Ya. Kenapa? Karena ada kata-kata yang keluar, ya ada kata keluar yang menunjukkan dia sebenarnya tidak mendengar dengan empati. Ah, yaitu Pak Gede, dia selalu merasa benar itu. Ah, itu kan kata-kata yang tidak empati sebenarnya. Nah, firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, seperti itu. Satu kalimatnya begini, saya akan mendengarkan apa yang akan kamu katakan. Karena saya tahu itu penting bagimu dan aku menghargai hubungan kita. Nah, ini kan kalimat-kalimat ya yang menyejukkan hati ya. Kalau salah satunya bicara, salah satunya diam, dia akan bicara. Saya akan dengar apa yang kamu katakan. Saya hargai apa yang kamu katakan. Nah, ini didengar enak gitu saudara. Kemudian masih dalam konteks mendengar, itu bukan sekedar kita mendengar dengan empati, tapi sekaligus menangkap dengan jelas apa yang dikatakan oleh pasangan kita. Kadangkala dengar tapi sudah banyak ngomong pasangan kita, entah suami entah istri, kemudian mungkin istrinya duluan ngomong karena sebenarnya dia tidak mau dengar, akhirnya dia ulangi lagi, kamu ngomong apa tadi itu gitu saudara. Artinya apa? Artinya dia tidak menangkap dengan jelas apa yang dikatakan oleh pasangannya. Tapi yang ketiga, di dalam membutuhkan mendengar adalah berikan perhatian penuh kepada pasangan Anda pada waktu berbicara. Nah, ini penting. Jadi pada waktu pasangan kita itu berbicara, dengerin dia. Nah, saya sering lihat pada waktu pasangannya berbicara, dia main HP. Main HP-nya di depan saya lagi Bapak Ibu. Nah, saya bilang Tuhan tolong ini kalau begini nih tidak selesai ini urusan, bisa jadi berdebat ini mereka, pulang bisa ndak akur ini mereka. Nah,
Jadi kalau mendengar itu ya perhatian kita, HP-nya masukkan tas, ya apa-apa yang mengganggu itu masukkan tas semuanya. Supaya apa? Supaya tidak tidak mengalihkan perhatian. Jadi kita benar-benar perhatian, oh gitu ya, kamu begini ya. Mungkin pada waktu terjadi konflik, ya sama-sama tidak mengerti ya apa yang dimaksudkan oleh istri, apa yang dimaksudkan oleh suami. Tapi pada waktu ada konseling, mulai terbuka, mulai ada pengertian. Nah pengertian itu yang dapat menyambungkan. Nah sehingga oh itu toh maksudnya kamu. Sehingga selesailah konflik itu tidak sampai menuju kepada perdebatan. Tapi yang ketiga apa yang dibutuhkan? Membutuhkan pengertian. Nah ini dia pengertian. Bapak Ibu saya masih ingat untuk membangun rumah tangga yang kokoh atau keluarga yang kokoh itu dibutuhkan pengertian. Dibutuhkan hikmat, dibutuhkan kepandaian. Nah pengertian ini penting sekali. Pengertian suami istri itu membawa kepada penyelesaian konflik. Nah ingat Bapak Ibu, pasangan kita adalah teman pewaris kasih karunia, bukan musuh. Nah ini penting ini. Jadi setiap kali ada konflik, ingat bahwa pasangan kita itu bukan musuh, tetapi teman pewaris kasih karunia. Jadi suami istri merupakan dua pribadi yang berbeda. Ya memang akan terjadi konflik. Ya dari awal saya sudah jelaskan di mana ada individu-individu, di situ akan ada konflik. Tapi yang paling penting bagaimana menyelesaikan konflik tanpa perdebatan. Begitu. Coba kita bayangkan ya sama-sama kita pikirkan. Suami istri dua pribadi yang berbeda, gendernya berbeda pasti. Latar belakang berbeda. Ya. Suku bisa berbeda. Ya bisa sama ya. Tradisi bisa sama, tapi juga bisa berbeda. Adat istiadat bisa berbeda, bisa juga sama. Pendidikan, nah bisa saja kan suami istri yang satu misalnya pendidikannya sudah S3 begitu, yang satu misalnya SD nggak tamat begitu misalnya. Bisa saja terjadi. Kemudian status sosial bisa berbeda, yang satu kaya, yang satu sederhana begitu. Masa lalu berbeda. Nah konflik dapat diselesaikan dengan pengertian dua belah pihak. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau ini khususnya anak-anak muda ya yang pacaran dan nanti mau menikah, maka saya memberikan satu pandangan, cari itu yang sepadan. Sepadan itu luas sekali pengertiannya Bapak Ibu. Termasuk sepadan dalam hal apa? Pendidikan ya. Kalau lakinya S3 upayakanlah cari istri yang S2 begitu ya. Kalau dapat S3 juga begitu. Nah, tapi enggak pokoknya asal ketemu gitu ya. Enggak tamat SD ya penting, yang penting ketemu ini jodoh saya, enggak begitu. Itu akan rumit karena apa? Perbedaan cara berpikir itu akan membuat understanding itu sukar sekali dibangun, lama prosesnya. Belum lagi kaya, yang satu sederhana, ya, yang satu latar belakang keluarga keras begitu ya, sedikit-sedikit marah, pukul begitu. Yang satu nggak pernah dengar orang berkelahi begitu, waduh ini rumit sekali. Ya. Nah saya alami dalam pastoral konseling seperti itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan kita Tuhan yang baik, luar biasa. Ya dia sanggup untuk memberikan solusi yang terbaik Bapak Ibu. Nah mari untuk menimbulkan pengertian, bagaimana caranya ya Bapak Ibu? Ya sederhana ya, kita minta kepada Tuhan. Roh hikmat, pengetahuan dan wahyu untuk menyelesaikan konflik. Jadi intinya setiap kali terjadi konflik dalam keluarga, jangan pergi kemana-mana. Ya, jangan mengadu kepada keluarga yang lain, jangan mengadu kepada mertua Bapak Ibu. Kalau sudah masing-masing orang tua ikut campur tangan dengan anaknya yang sudah mandiri, wow itu jadi rame ya. Bisa bayangkan enggak ya kalau suami istri konflik kemudian dia mengadu kepada orang tua masing-masing. Orang tuanya ikut, wah jadi ibu bapaknya ikut. Kalau lengkap dari dua bisa berkembang persoalannya menjadi berapa? Dua dari pihak laki, dua dari pihak wanita. Wah jadi berenam Bapak Ibu. Masing-masing mengadu lagi kepada om dan tantenya. Wah berkembang lagi.
Jadi konfliknya makin melebar. Harusnya konflik hanya cukup di suami istri. Setelah itu dia cari kehendak Tuhan. Gimana sih solusinya? Nah, yang tidak kalah penting yang berikutnya, cara untuk menyelesaikan ya konflik, kemudian membangun pengertian adalah memiliki sikap mau belajar. Bapak Ibu, belum ada universitas menjadi bapak yang baik atau menjadi ibu yang baik. Ya, belum ada universitasnya itu. Sebab itu proses pernikahan ini adalah proses yang panjang. Yaitu apa? Sikap mau belajar. Baik, saya akan belajar menjadi suami yang baik atau menjadi ayah yang baik. Nah Bapak Ibu, kalau kita sudah berkomitmen, saya mau belajar menjadi suami yang baik atau menjadi ayah ya atau bapak yang baik, tidak sekedar ngomong Bapak Ibu. Minimal ya kita beli buku ya bagaimana menjadi ayah yang baik, suami yang baik. Kan ada bukunya, belajar dari tutorial ya YouTube ya. Kemudian apa? Ikut seminar, ikut webinar tentang keluarga. Begitu, itu langkah-langkahnya. Baru kita tahu, oh begitu ya, oh begitu ya. Karena pada waktu menikah kan diawali banyak ketidaktahuan kita. Menjadi suami, menjadi istri yang baik, menjadi bapak, menjadi ibu yang baik. Banyak hal yang kita tidak tahu. Nah pada waktu kita mau belajar, maka mulai terbuka cara berpikir kita. Sehingga apa? Kalau terjadi konflik, itu lebih mudah mendapatkan solusi tanpa berdebat. Kemudian apa? Introspeksi diri dan mau berubah. Tidak selamanya suami itu benar, juga tidak selamanya istri itu benar. Kadangkala apa? Suami bisa salah, istri bisa salah. Nah, namun fakta yang terjadi ya, suami atau laki-laki umumnya lebih gengsi. Ya, dan karena merasa punya otoritas, apalagi penghasilannya lebih besar begitu, nah dia merasa bahwa dia tidak mau mengalah. Atau sebaliknya, istri penghasilannya lebih besar dari suaminya, dan merasa dengan uangnya lebih banyak, penghasilannya lebih banyak, kekayaannya lebih banyak, dia merasa punya otoritas. Jadi kalau dia yang salah, dia tidak mau minta maaf. Oh sorry, gengsi saya minta maaf. Kan saya menghidupi keluarga ini. Mungkin begitu kata istri. Nah seharusnya tidak perlu terjadi begitu. Introspeksi diri dan mau berubah. Kemudian yang keempat, memiliki jiwa besar. Kalau salah, ya minta maaf. Bapak Ibu, untuk melakukan ini tidak mudah, perlu belajar. Belajar, saya pun belajar. Belajarnya bukan 1 hari 2 hari Bapak Ibu, berbulan-bulan, bertahun-tahun belajarnya. Sampai hari ini ya, mau memulai untuk aku minta maaf ya, aku yang salah. Tidak mudah loh Bapak Ibu, apalagi sebagai laki-laki ya, karena saya berdiri sebagai laki-laki. Tapi harus belajar, mengakui kalau aku itu salah. Ya aku minta maaf. Sama orang tua kalau bersalah terhadap anak, ini perlu gengsi. Minta maaf juga kepada anak. Tidak selamanya ayah itu benar atau ibu itu benar. Mungkin saja anak itu benar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah 3 tips untuk kita menyelesaikan konflik tanpa perdebatan. Yang pertama itu membutuhkan sikap. Yang kedua membutuhkan mendengar. Dan yang ketiga membutuhkan pengertian. 3 tips ini lakukan secara berkesinambungan terus menerus. Saya percaya rumah tangga kita akan lebih berbahagia, lebih harmonis. Kita akan menikmati masa tua yang lebih indah lagi. Nah harusnya kan semakin berumur, semakin tua, hubungan pernikahan ya suami istri harusnya makin indah. Kenapa? Karena ada saling pengertian satu sama lain. Makin banyak yang terbuka begitu ya, makin banyak yang kita mengerti dari pasangan kita. Harusnya kita makin baik setiap hari. Bukannya makin buruk hubungan kita. Nah mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa, maka kita akan masuk dulu perjamuan kudus. Ya, namun kita akan minta ampun terlebih dahulu di hadapan Tuhan sebelum kita perjamuan kudus. Ambil waktu sejenak. Bapa, kami mohon ampun apabila ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan atau sikap kami, kebiasaan kami, cara berpikir kami yang tidak berkenan di hati-Mu. Ampuni ya Tuhan, ampuni kami.
kami akan masuk di dalam perjamuan kudus ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bapak Ibu, ambil roti dan anggur. Kita bersama-sama untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita angkat roti ini. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila di antara Bapak Ibu Saudara ada keluarganya yang tergoncangkan, hubungan suami istri yang tidak harmonis, karena masalah sering terjadi konflik di dalam keluarga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup untuk memberikan solusi yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang terimalah pemulihan terhadap keluarga. Keluarga dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap konflik ada solusinya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang mengalami goncangan keuangan, Tuhan membuka jalan keluarnya. Yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Yang usahanya mengalami kemerosotan, bahkan sampai kepada bangkrut, Tuhan berikan hikmat dan sekarang bangkit kembali dalam nama Tuhan Yesus. Yang anak-anaknya berontak, mulai sekarang hikmat Tuhan turun atas engkau, ayah dan ibu, untuk menyelesaikan konflik dengan anaknya. Anak-anak pemberontak menjadi anak-anak yang penurut dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Mari arahkan mata hatimu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ku bawa yang terbaik